Oke, mari kita bedah sebuah kisah yang luar biasa. Ini adalah cerita tentang kebijaksanaan, kekuasaan yang tak terbatas, dan sebuah konspirasi yang tersembunyi di baliknya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba Anda bayangkan, sepasukan jin, makhluk yang super kuat, kenapa mereka bisa sampai begitu ketakutan kalau tuan mereka menikah dengan seorang ratu manusia? Aneh kan? Ternyata di balik ketakutan ini ada sebuah rencana licik yang sedang mereka susun. Jadi begini ceritanya. Raja Sulaiman itu kan bisa dibilang bosnya para jin. Dia punya kendali penuh atas mereka. Tapi ya itu, para pelayan supernaturalnya yang hebat-hebat ini justru gemetaran. Mereka panik luar biasa hanya karena memikirkan kemungkinan Sulaiman menikah dengan satu wanita ini, Ratu Balkis dari negeri Sabah. Kisah ini mulainya unik banget. Bukan dari jenderang perang atau pasukan besar, tapi dari seekor burung. Namanya Hudhud. Burung inilah yang terbang jauh menemukan sebuah kerajaan yang sangat makmur, yaitu kerajaan Sabah, dan langsung terbang kembali untuk lapor pada Raja Sulaiman. Dan apa yang dilihat si Hudhud ini bikin dia, ya agak resah. Dia melihat negeri yang begitu indah, rakyatnya makmur, dipimpin oleh Ratu Balkis. Tapi mereka semua menyembah matahari. Mereka menyembah ciptaan, bukannya sang pencipta itu sendiri. Lalu bagaimana respon Sulaiman? Dia nggak langsung kirim pasukan, nggak sama sekali. Dia malah mengirim sebuah surat. Surat yang isinya singkat, kuat, dan sangat to the point. Dan surat ini, entah bagaimana, bisa sampai secara misterius langsung ke tangan sang ratu. Oke, Ratu Balkis dapat surat ini, dan tentu saja dia penasaran sekaligus waspada. Siapa ini Sulaiman? Seberapa kuat dia? Jadi, dia memilih jalan yang cerdik. Dia nggak langsung datang, tapi memutuskan untuk, mengetes Sulaiman dulu. Caranya, dengan mengirim hadiah. Strateginya Ratu Balkis ini pintar. Dia kirim rombongan besar membawa hadiah-hadiah yang super mewah. Tujuannya untuk melihat reaksi Sulaiman. Apakah dia tipe raja yang serakah, yang matanya hijau lihat harta? Apakah niatnya cuma mau menaklukkan? Ini semacam tes psikologis loh. Tapi, di luar dugaan Ratu Balkis, Sulaiman menolak mentah-mentah semua hadiah itu. Penolakannya ini bukan sekedar penolakan biasa, ini adalah sebuah pesan yang sangat jelas. Kekayaan yang kumiliki dari Tuhanku jauh lebih besar dari semua ini. Kekuasaanku bukan dari harta dunia. Wah, ini pasti bikin Ratu Balkis kaget. Dan Sulaiman gak berhenti di situ. Untuk benar-benar menunjukkan level kekuasaannya, dia melakukan sesuatu yang mustahil. Dia memerintahkan, bawa singgasana Ratu Balkis ke sini sekarang juga. Dan boom, singgasana itu pindah ke istananya dalam sekejap mata. Padahal ratunya sendiri bahkan belum tiba. Coba bayangkan ekspresi sang ratu nanti. Nah, sekarang kita balik lagi ke misteri utamanya. Ingat kan, kenapa para jin ini ketakutan setengah mati sama Ratu Balkis? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Rahasia apa yang mereka coba tutupi? Ternyata, motif mereka itu sebenarnya simpel banget. Rasa takut. Mereka ini kan kerja paksa di bawah perintah Sulaiman. Mereka khawatir kalau Sulaiman menikah dengan Balkis dan punya anak, anak itu juga bakal bisa memerintah mereka. Artinya, perbudakan mereka nggak akan pernah berakhir. Mereka terjebak selamanya. Mereka cuma ingin bebas. Karena putus asa, mereka pun melancarkan kampanye hitam. Mereka mulai menyebar gosip, rumor-rumor jahat tentang Ratu Balkis. Apa isinya? Mereka bilang Ratu Balkis itu bukan manusia seutuhnya. Katanya ibunya manusia, tapi ayahnya jin. Dan puncaknya, mereka bilang kakinya itu berbulu seperti kaki kambing. Detail yang aneh dan spesifik, sengaja biar orang percaya. Tapi Sulaiman ini cerdas. Dia tahu betul sifat para jin yang suka menipu. Jadi untuk membongkar kebohongan ini, dia nggak marah-marah. Dia malah menyiapkan sebuah jebakan psikologis yang sangat elegan. Sumpah, ini brilian banget. Rencananya begini. Pertama, Sulaiman membangun sebuah aula yang lantainya terbuat dari kaca kristal yang super bening. Kedua, kaca ini dibuat sedemikian rupa sampai terlihat persis seperti genangan air. Lalu, dia mengundang Ratu Balkis untuk jalan melintasi lantai itu menuju singgasananya. Dan terakhir, dia tinggal mengamati apa reaksi spontan sang ratu. Kuncinya ada di reaksi naluriah, sesuatu yang nggak bisa direkayasa. Dan rencananya berhasil sempurna. Begitu Ratu Balkis masuk dan melihat lantai yang berkilauan seperti air itu, apa yang dia lakukan? Secara refleks, dia mengangkat gaunnya sedikit, supaya ujung gaunnya nggak basah. Reaksi yang sangat wajar dan manusiawi. Dan di momen itulah, semuanya terungkap. Saat gaunnya terangkat, terlihatlah kedua kakinya.
Dan kakinya 100% kaki manusia normal. Tidak berbulu, tidak seperti kaki kambing. Seketika itu juga, semua rumor dari para jin itu hancur berantakan. Konspirasi mereka gagal total. Oke, kebohongan sudah terbongkar. Sekarang Ratu Balkis melihat dengan mata kepalanya sendiri seperti apa kebijaksanaan dan kekuasaan Sulaiman yang sesungguhnya. Dan momen ini mengubah segalanya bagi sang ratu. Coba bayangkan, dia melihat singhasananya pindah dalam sekejap. Dia melihat bagaimana Sulaiman dengan cerdas membongkar fitnah. Semua ini membuatnya berpikir ulang tentang segalanya. Pandangan dunianya mulai bergeser secara drastis. Puncaknya adalah ketika Sulaiman menjelaskan kepadanya, matahari yang kamu sembah itu juga ciptaan. Ia tunduk pada perintah penciptanya. Penjelasan ini seolah membuka mata Ratu Balkis. Dia sadar. Dia sadar bahwa selama ini dia dan kaumnya telah tertipu. Dan dia mengakuinya dengan jujur. Dan akhirnya, transformasinya pun tuntas. Di hadapan Sulaiman, Ratu Balkis menyatakan keimanannya pada Tuhan Yang Esa. Dan karena dia adalah pemimpin yang dicintai, seluruh rakyatnya pun ikut. Satu kerajaan meninggalkan penyembahan matahari. Luar biasa ya? Semua berawal dari laporan seekor burung. Kisah ini benar-benar jadi pelajaran buat kita semua. Ini menunjukkan bagaimana kebijaksanaan itu bisa membongkar kebohongan yang paling licik sekalipun, kebohongan yang mungkin nggak bisa dilihat hanya dengan kekuasaan. Ini juga jadi pengingat ya, kadang kebenaran itu jauh lebih simpel daripada kebohongan yang kita ciptakan.